Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Febriansyah, ingin membahas teori akuntansi, yaitu metode entitas. Topik pembahasan yang pertama itu definisi teori entitas, jenis-jenis teori entitas, kritik teori entitas, persamaan teori entitas, kelebihan dan kelemahan teori entitas. Definisi teori entitas. Teori entitas menurut teori ini, perusahaan merupakan entitas yang terpisah dari pemilik. Dari sudut pandang teori ini, informasi akuntansi lebih difokuskan pada unit usaha, bukan kepada pemilik. Menurut Patton, teori entitas memiliki dua asumsi dasar, yaitu investasi dan keputusan finansial adalah independen, dan nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal perusahaan. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban, yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang dianutnya. Entitas akuntansi mengacu pada sebuah entitas yang dikukuhkan untuk tujuan akuntansi untuk aktivitas-aktivitas tertentu. Contohnya yaitu kantor wilayah, satuan kerja, eselon 2, eselon 1. Pengertian teori entitas menurut para ahli. Menurut Patton, teori entitas memiliki dua asumsi dasar, yaitu investasi dan keputusan finansial adalah independen dan memiliki perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktural modal perusahaan. Selanjutnya, unit bisnis sebagai entitas memiliki eksistensi yang terpisah dan berbeda dari pemilik. Unit bisnis memiliki sumber daya atau aset dan harus bertanggung jawab kepada pemilik. Menurut Suarjono, teori entitas merupakan kesatuan usaha yang merupakan pusat pertanggungjawaban dan laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawabannya. Teori entitas mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, pencatatan dilakukan dari sudut pandang entitas. 2, pengeluaran pemilik tidak dicatat oleh perusahaan. Ketiga, perusahaan harus melaporkan perkembangan laba, beban, dan apapun itu kepada pemilik modal. Martin menguraikan dua asumsi terkait yang terkandung dalam pengertian entitas akuntansi, yaitu separation, yaitu untuk tujuan akuntansi, perusahaan dipisahkan dari pemiliknya. Kedua, viewpoint, prosedur akuntansi dilakukan dari sudut pandang entitas. Teori entitas merupakan teori yang paling banyak dapat diterapkan pada perusahaan bisnis bentuk korporat yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Dampak teori entitas ditemukan dalam beberapa terminologi teknik akuntansi yang digunakan dalam praktik. Yang pertama, teori entitas menyetujui pengadopsian penilaian sediaan LIFO ketimbang FIFO. Yang kedua, definisi umum revenue sebagai produk perusahaan dan expense sebagai barang dan jasa yang dikonsumsikan untuk mendapatkan revenue adalah konsisten dengan keasikan teori entitas akan indeks kinerja dan akuntabilitas pada pemilik ekuitas. Ketiga, pembuatan laporan konsolidasi dan pengakuan kepentingan kelas minoritas sebagai pemilik ekuitas tambahan juga konsisten dengan teori entitas. Kritik teori entitas. Meskipun teori entitas telah beredar sejak abad ke-19, ia gagal mendapatkan banyak pengikut. Ini sebagian karena kritik utama dan agak jelas yang telah dilampirkan pada teori tersebut. Pada akhirnya, perusahaan itu sendiri bukanlah entitas independen, tetapi alat atau perpanjangan tangan dari pemilik atau manajer yang dirancang untuk menghasilkan laba. Keuntungan ini selalu terkait dengan dompet pemilik.
Pemilik juga terikat dengan perusahaan karena mereka cenderung menjadi pemangku kepentingan yang signifikan di perusahaan. Jadi, untuk setiap investasi, pemilik menuangkan ke dalam perusahaan. Mereka mengharapkan keuntungan. Investasi di perusahaan tidak hanya melibatkan modal, tetapi biasanya melibatkan modal fisik dan intelektual atau waktu, keringat dan fasilitas mental yang telah diinvestasikan oleh pemilik perusahaan. Jenis teori akuntansi. Yang pertama, entitas usaha bersama. Kedua, entitas usaha dan bisnis. Ketiga, entitas investor. Keempat, entitas pemilik. Kelima, entitas pemilik residual. Yang keenam, entitas pengendali. Yang ketujuh, entitas dana. Konsep entitas bisnis. Konsep entitas bisnis memberikan konsekuensi bahwa laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban perusahaan dan bukanlah pertanggungjawaban pemilik. Maka demikian, pendapatan dan biaya dipandang sebagai perusahaan dalam kekayaan perusahaan, bukannya perubahan dalam kekayaan pemilik. Konsep inilah yang dijadikan dasar dalam laporan keuangan konvensional yang tercantum dalam kerangka dasar, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan yang meliputi 1. Laporan posisi keuangan. 2. Laporan laba rugi atau komprehensif. Ketiga, laporan perubahan modal. Keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam khazanah perundang-undangan melalui penjelasan pasal 51 ayat 2 dan ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemberbendaharaan negara yang berbunyi, tiap-tiap kementerian negara atau lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Persamaan teori entitas. Elemen yang ada pada sisi kanan persamaan sering disebut hutang, tetapi sesungguhnya adalah ekuitas dengan hak yang berbeda di dalam perusahaan. Perbedaan utama antara hutang dan ekuitas pemilik adalah hak kreditur dapat dinilai secara independen dari penilaian yang lain jika perusahaan dalam keadaan solvent. Sedangkan hak pemegang saham atau pemilik diukur dari penilaian aktiva yang diinvestasikan ditambah laba yang diinvestasikan kembali. Namun demikian, hak pemegang saham untuk menerima dividen dan bagian aktiva jika dilikuidasi adalah hak sebagai pemegang saham, bukan hak sebagai pemilik aktiva khusus. Kelebihan dan kelemahan teori entitas. Kelebihannya itu yang pertama, pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik dengan kepentingan perusahaan. Yang kedua, aset adalah ekuitas tambah liabilitas. Yang ketiga, diaplikasikan perseroan terbatas. Yang keempat, penghasilan sebagai produk perusahaan. Yang kelima, laba adalah selisih penghasilan dan beban yang didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau diinvestasikan ke dalam perusahaan. Yang keenam, kreditur dan pemegang saham dianggap pihak luar.
Kelemahannya yaitu satu, perusahaan beroperasi atas namanya sendiri dan berkepentingan terhadap kelangsungan hidupnya sendiri. Yang kedua, penyajian laporan keuangan kepada pemegang ekuitas untuk memenuhi syarat legal dan menjaga hubungan baik dengan pemegang ekuitas dalam kaitannya dengan kebutuhan dana masa depan. Implikasinya dari teori ini adalah, yang pertama, baik kreditor dan pemegang saham adalah pemilik ekuitas. Meskipun mereka memiliki hak yang berbeda terkait dengan income, kontrol risiko, dan likuidasi. Kedua, akuntabilitas kepada pemilik ekuitas dicapai dengan mengukur kinerja operasi dan keuangan perusahaan. Yang ketiga, income merupakan peningkatan dalam ekuitas pemegang saham setelah klaim pemilik ekuitas lainnya. Sebagai contoh, bunga jangka panjang dan pajak penghasilan telah terpenuhi. Yang keempat, teori entitas menyetujui pengadopsian penilaian sediaan LIFO ketimbang FIFO. Karena penilaian LIFO dapat mencapai penentuan income yang lebih baik. 5. Definisi umum revenue sebagai produk perusahaan dan expense sebagai barang dan jasa yang dikonsumsikan untuk mendapatkan revenue. Bagi entitas teori, penekanan dilakukan pada penentuan income, dan oleh karena itu, laporan rugi laba rugi, lebih penting dibanding dengan neraca. Penekanan pada income mempunyai dua alasan. Yang pertama, equity holders, terutama mempunyai kepentingan terhadap income, karena jumlah ini menunjukkan hasil investasi mereka dalam periode tersebut. Dan yang kedua, perusahaan akan eksis bila menghasilkan laba. Menurut pandangan teori ini, perusahaan akan eksis bila mampu menciptakan income, dan income ini semata-mata diperuntukkan pada pemegang saham. Secara eksplisit, dalam ini mengatakan bahwa the traditional accounting income is measure of the will, create for the benefit of the stockholders. Memperuntungkan income semata-mata kepada pemegang saham merupakan bentuk pandangan yang sangat dengan nilai egoisme. Sekian dari penjelasan saya membuka sesi tanya jawab. Saya. Dipersilahkan kepada Nurul Anissa untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa. Pertanyaan saya, mengapa legitimasi masyarakat menjadi penting bagi keberlangsungan bisnis suatu perusahaan? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Anissa. Mengapa legitimasi masyarakat menjadi penting bagi keberlangsungan bisnis suatu perusahaan?
Karena legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengkonstruksikan strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Apakah jawaban saya diterima? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya rasa jawabannya sudah sangat cukup. Terima kasih. Terima kasih Nurul Anissa. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya akan akhiri sesi tanya ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup presentasi saya mengenai teori entitas.